Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan saya Melani Chandrasari dengan NIM 42224101034 kelas RE Pagi B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas 2 tentang rancangan robot dari mata kuliah pengantar robotika. Di video ini, saya akan menjelaskan robot Smorpy Tertiary PBL RE 055. Nah, yang beranggotakan dari semester 3, saya sendiri Melani dan teman saya Virus dengan NIM 42224101043. Yang pertama, di sini mengenai deskripsi dan fungsi robot. Robot Smurfy bisa dibilang cukup unik karena termasuk jenis robot modular dan konfigurable. Artinya robot ini bisa dibongkar, dirakit kembali, dan diubah bentuknya sesuai dengan kebutuhan pengguna. Smurfy terdiri dari blok-blok yang bisa disusun dalam berbagai konfigurasi, sehingga kita bisa membentuk robot dengan fungsi maupun tampilan yang berbeda-beda. Robot ini memang dirancang untuk mendukung kegiatan belajar, mulai dari pengenalan dasar pemrograman sampai pemahaman konsep robotika yang lebih kompleks. Dengan motor DC yang menggunakan roda mekanom, Smurfy mampu bergerak dengan lincah ke segala arah, dan ditambah adanya solenoid yang berfungsi untuk mengunci atau menyambungkan satu unit dengan unit lainnya. Selain bagian mekaniknya, Smurfy juga dilengkapi dengan berbagai sensor yang membuat proses belajar semakin menarik. Sensor ultrasonik digunakan untuk mengukur jarak dan mendeteksi halangan. Sensor inframerah berfungsi membaca garis atau permukaan. Sedangkan kamera bisa dimanfaatkan untuk eksperimen yang berhubungan dengan pengenalan visual dan computer vision. Dengan adanya kombinasi antara sensor, aktuator, dan sistem modular yang fleksibel, Smurfy menjadi media edukasi interaktif yang tidak hanya membantu pelajar memahami integrasi hardware dan software, tetapi juga melatih kreativitas dan cara berpikir kritis, serta kemampuan problem solving yang sangat berguna di bidang teknologi, robotika, maupun kecerdasan buatan. Nah, kemudian yang nomor 2 yaitu gambar diagram blok dari robot Smurfy. Nomor 3 ini berisi tentang penjelasan dari blok-blok pada diagram blok. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Nah, yang pertama itu ada navigation algorithm atau algoritma navigasi. Adalah logika atau program utama yang mengatur strategi pergerakan robot, mulai dari arah gerak, kecepatan, hingga manuver penghindaran rintangan. Algoritma ini bekerja dengan memanfaatkan data dari sensor sehingga robot dapat mengambil keputusan secara otomatis. Nah, selanjutnya di sini ada distance sensor. Distance sensor ini berfungsi untuk mendeteksi keberadaan dan jarak objek di sekitar robot. Data dari sensor ini diproses oleh kecerdasan buatan atau AI agar robot mampu memahami kondisi lingkungan dan menghindari tabrakan. Selanjutnya ada sensor VL53L0X, adalah sensor jarak berbasis laser dan metode time of flight. Sensor ini mengukur jarak secara akurat dan mengirimkan informasi tersebut ke ESP32 untuk digunakan dalam navigasi. Selanjutnya ada I2C OLED 1306 merupakan layar kecil yang digunakan untuk menampilkan status robot, informasi sensor maupun kode operasi. Komunikasinya dengan ESP32 menggunakan protokol I2C sehingga lebih sederhana. Nah, kemudian ada Husky Lens, adalah modul perangkat lunak atau library pendukung yang digunakan oleh ESP32 untuk membantu pemrosesan data, khususnya terkait jalur atau navigasi robot. Kemudian ada Masterboard ESP32. Nah, ini adalah pusat kendali utama yang menjalankan algoritma navigasi, membaca sensor, mengatur komunikasi, dan mengirimkan instruksi ke Arduino Mega. ESP32 bertindak sebagai otak dari sistem robot ini. Kemudian ada Slaveboard Arduino Mega berfungsi sebagai pengendali eksekusi perintah dari ESP32.
Arduino Mega menerjemahkan instruksi tersebut menjadi sinyal kendali untuk driver motor sekaligus mengatur komunikasi dengan modul lain seperti Bluetooth. Nah, kemudian di sini ada Bluetooth Double Communication Module digunakan sebagai penghubung antara gamepad dengan Arduino Mega. Modul ini menerima data kontrol manual dari gamepad dan meneruskannya agar robot dapat digerakkan sesuai input pengguna. Kemudian selanjutnya ada gamepad atau controller, adalah perangkat kendali manual yang digunakan operator untuk mengontrol robot melalui Bluetooth. Dengan gamepad, robot bisa diarahkan sesuai kebutuhan tanpa melalui algoritma navigasi otomatis. Nah, kemudian ada driver motor L298N berfungsi mengatur arus dan arah putaran motor DC. Modul ini menerima sinyal kendali dari Arduino Mega dan meneruskan daya dari baterai ke motor agar dapat bergerak sesuai instruksi. Kemudian ada power supply atau baterai, merupakan sumber energi utama bagi sistem. Baterai menyuplai daya ke driver motor dan motor DC agar robot dapat bergerak, serta mendukung kebutuhan tegangan untuk rangkaian kontrol. Nah, kemudian DC motor. DC motor adalah akturator yang menggerakkan roda mekanom. Motor menerima daya dari driver motor dan mengubahnya menjadi gerakan mekanik dengan arah dan kecepatan yang bervariasi. Nah, terakhir ada mechanom wheel. Mechanom wheel adalah roda khusus dengan roller miring yang memungkinkan robot bergerak ke segala arah. Dengan kombinasi keempat roda yang dikendalikan secara independen, robot bisa bergerak maju, mundur, menyamping, diagonal, maupun berputar di tempat. Nah, itu tadi semua penjelasan dari jawaban tugas saya, tugas rancangan robot. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.